Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi tool menu insert, kolom media, link, komen, header, dan footer. Seperti biasa, nanti saya akan jelaskan fungsi dan beserta contoh dari setiap tool. Langsung saja ke kolom media. Nah, di menu insert, di sini di media ada tool online video. Fungsi tool online video, fungsinya untuk mencari video online. Kalian pasti juga sudah tahu cara mencari video online. Jadi kita langsung lanjut ke kolom link saja ya. Di kolom link ini ada hyperlink, bookmark, dan cross reference. Untuk hyperlink, fungsi hyperlink di sini adalah untuk membuat ke halaman web pada teks yang dipilih. Nah, contohnya seperti ini, pada teks yang dipilih. Untuk contoh saya coba pilih link ini ya, teks link ini. Kita blok seperti ini, lalu kita klik link. Seperti ini. Untuk exciting file or web dulu. Di sini kita bisa memilih dokumen atau web. Di exciting file or web page ini ada 3 pilihan. Current folder, browse page, dan recent file. Untuk current folder, kita bisa memilih folder yang berbeda. Kita bisa memilih dokumen, gambar, atau yang lain yang berada di dalam folder tersebut. Contohnya seperti ini. Saya akan memasukkan file yang berada di folder, nih folder saya ya, di laporan penelitian. Nah, di sini ada dokumen. Tinggal kita klik, lalu oke. Otomatis tag yang sudah berisi link nanti akan berubah warnanya menjadi biru. Dan untuk membuka link tersebut, kita tekan dan tahan tombol CTRL, lalu arahkan kursor pada teks yang sudah berisi link. Seperti ini, lalu kita klik satu kali. Yes. Nah, secara otomatis akan membuka dokumen yang kita tautkan pada link. Seperti ini, laporan hasil observasi kegiatan edukasi. Browse page. Nah, untuk browse page ini artinya kita bisa mencari atau mengcopy paste link tautan halaman atau yang lain di internet ya. Contohnya seperti ini. Tapi sebelum kita klik OK, kita harus mencari halaman di internet yang ingin kita masukkan ke dalam link. Seperti ini ya. Contoh saya akan mencari buku informatika. Kelas, nah segini aja. Lalu kita cari, nah, klik salah satu untuk contoh. Seperti ini ya. Lalu kita salin link dari halaman web ini. Ya, kita salin, copy, lalu kita paste di sini. Klik kanan, paste. Lalu klik OK. Tekan tahan CTRL, lalu arahkan, klik satu kali. Nah, secara otomatis kita akan masuk ke halaman web yang kita salin linknya tadi. Lanjut, recent file. Nah, fungsi di sini tuh hampir sama dengan browse page. Kita menyalin link pada halaman browse. Nah, untuk contohnya sama. Jadi kita lanjut saja ke place in this document. Place in this document ini artinya kita menyalin dokumen yang berada di dalam dokumen ini. Dokumen yang dimaksud adalah ini. Ini adalah dokumen. Dan ini hanya ada satu dokumen. Di sini ada pilihan top of the document, itu dokumen paling atas, heading, dan bookmark. Nah, kita tidak bisa mengklik heading dan bookmark. Karena apa? Karena heading kita di dalam dokumen kita tidak berisi format heading. Dan kita belum edit bookmarknya juga. Jadi yang bisa saya beri contoh, untuk place in this dokumen ini hanya top of the dokumen. Seperti ini. Atau dokumen paling atas. Kita klik OK. Otomatis kalau kita klik link ini, ya akan muncul ya seperti ini. Karena ini adalah satu-satunya dokumen yang berada di paling atas. Di bawahnya sudah nggak ada lagi. Nah, untuk create new dokumen, berarti artinya kita harus membuat dokumen baru dulu, baru bisa kita memasukkan ke dalam link. Contohnya seperti ini. Kita buat nama dokumen barunya adalah new dokumen. Ya, lalu kita pilih penyimpanannya di mana. Kita bisa menyimpannya di
dokumen. Oke, klik oke. Di sini ada pilihan edit the new document later atau edit the new document now. Lingkaran biarkan berada pada posisi edit the new document now. Lalu klik oke. Kita akan diarahkan ke halaman kosong untuk membuat dokumen. Lalu kita coba kasih tag eh, untuk link. Untuk maaf. Lalu kita isi teks untuk contoh link. Ini ya. Lalu kita klik save dulu dan tutup. Nah, coba kita klik linknya. Oh yes. Nah, link sudah terbuka. Ini teks yang kita klik tadi. Untuk contoh link. Seperti itu ya. Email address. Di sini nanti kita bisa memasukkan alamat email kita ke dalam link. Nah, jika kita klik link, maksudnya link ini adalah teks yang kita blok tadi ya, pilihan blok tadi ya. Jadi, saat kita klik teks link tadi, nanti kita bisa langsung masuk ke dalam email kita. Nah, sekarang kita masukkan email di kolom email address. Contoh email seperti ini ya. Lalu langsung saja kita klik OK. Nah, saat kita klik link ini nanti, secara otomatis kita akan masuk ke dalam email kita. Kita lanjut ke bookmark. Nah, fungsinya untuk mempermudah saat membuka dokumen. Fungsinya yaitu menambah bookmark pada teks yang kita pilih. Contohnya seperti ini. Saya akan memberi contoh teks yang lebih banyak ya. Nah, ini teks yang lebih banyak. Kita bisa membuat bookmark di beberapa bagian di dokumen kita. Nah, untuk mempermudah, saya berikan navigasi. Saya akan beri contoh memasukkan bookmark di teks latar belakang ini ya. Nah, pertama-tama kita taruh kursor ini di bagian terserah ya, yang penting di bagian teks yang ingin kita masukkan ke dalam bookmark. Nah, contoh seperti ini, bisa belakang, tengah, atau depan. Lalu klik bookmark. Nah, lalu kita klik teksnya latar underscore. Kenapa underscore? Karena di dalam sini kita tidak bisa klik spasi ya. Jadi kita ganti underscore. Latar belakang belakang. Nah, seperti ini. Lalu klik add. Seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan lagi. Ini di sini ada tujuan, kita ambil yang paling jauh nih. Di sini Pantai Pandawa ya. Ini Pantai Pandawa ini. Kita masukkan bookmark di sini. Boleh terserah kursornya kita arahkan dimanapun. Lalu klik bookmark. Pantai Pandawa. Kita klik lagi. Ini hilangkan nggak apa ya. Klik Pantai underscore Pandawa. Nah, lalu klik add. Kita cari lagi teks yang ingin kita masukkan ke dalam bookmark. Kesimpulan. Nah, taruh kursor di sini, terserah. Lalu klik bookmark, hapus, klik kesimpulan. Simpulan. Lalu klik add. Jika kita sudah memilih beberapa teks yang sudah kita masukkan ke dalam bookmark, klik bookmark. Nah, jika kita klik salah satu teks ini, itu kita akan langsung diarahkan ke teks yang kita masukkan ke bookmark tadi. Contoh kita klik ke Pandawa. Lalu klik go to. Nah, langsung kita diarahkan ke teks Pandawa tadi. Ini. Kalau kita klik latar belakang, lalu kita klik go to. Nah, langsung kita masuk diarahkan ke bagian latar belakang. Fungsinya hanya seperti itu. Untuk menghapus tinggal kita klik yang mana yang ingin kita hapus, klik, lalu kita klik del seperti itu. Lanjut cross reference. Nah, fungsinya ini adalah sebenarnya untuk menyelipkan beberapa kata yang kita pilih ke dalam teks bacaan. Nah, contohnya seperti ini. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Jika kita klik tombol panah ke bawah ini sebelah kanan, ada banyak pilihan. Number item itu adalah nomor dari item yang kita miliki di teks yang saya buat contoh. Heading. Nah, di sini heading ada sebelah sini, heading. Ini adalah headingnya. Bookmark itu adalah teks yang sudah kita masukkan sebelumnya ke dalam bookmark. Nah, saya beri contoh untuk yang bookmark ya. Dan pilihan lain fungsinya juga sama. Kita klik bookmark.
Ini adalah teks yang sudah kita masukkan tadi ya. Saya buat bookmark baru untuk contoh seperti ini. Saya akan memasukkan teks yang tidak ada di bookmark dan saya akan memasukkannya. Manfaat kunjungan. Nah, coba ini manfaat kunjungan. Saya blok, lalu klik bookmark. Manfaat underscore kunjungan industri. Klik add. Nah, teks ini sudah masuk ke dalam bookmark. Sekarang saya akan beri contoh fungsi dari cross reference. Bawah teks ini, ya, ingat Pantai Pandawa. Saya akan menyelipkan teks yang sudah masuk bookmark tadi dengan menggunakan tool cross reference. Nah, lalu kita klik cross reference, masukkan bookmark yang sudah kita input tadi, ya ini ya, manfaat kunjungan industri. Kita klik lalu insert. Nah, silang secara otomatis teks yang kita masukkan di bookmark tadi akan masuk ke dalam bacaan. Nah, seperti ini. Tadi kan di bawah ini ya, Pantai Pandawa. Nah, saya taruh di sini. Nah, ini bookmark yang sudah kita masukkan manfaat kunjungan industri yang sudah masuk dengan menggunakan tool cross reference. Nah, seperti ini. Kita lanjut komen. Nah, seperti namanya, ini fungsinya untuk mengomentari teks yang ingin kita komentari. Contohnya seperti ini. Saya akan mengomentari teks latar belakang. Nah, kita blok dulu, lalu kita klik komen. Nah, nanti akan muncul di bagian kiri. Dan kita bisa mengomentari teks dari latar belakang. Kita akan mengomentari teksnya seharusnya huruf kapital. Nah, contoh seperti itu. Seperti teks. Maaf, kita geser dulu. Nah, ini teksnya harus kapital semua. Nah, seperti itu contohnya. Lalu kita ingin mengomentari teks yang lain. Contoh nih, SMK. Nah, seperti ini. Dan baru kita klik komen lagi. Nah, ini seharusnya SMK SMK SPI. Nah, seperti itu contohnya. Huruf AW ini adalah menandakan abjad singkatan dari email kita. Header fungsinya untuk memberikan teks, gambar, atau informasi lain pada bagian atas dokumen. Contohnya seperti ini. Kita klik. Nah, di sini kita bisa pilih bagiannya di paling kiri, tengah, dan kanan. Nah, kita bisa pilih lagi tempat kita untuk memasukkan informasi. Contoh saya klik satu, sebelah kiri seperti ini. Nah, nanti akan muncul di bagian atas dokumen kita. Tinggal kita ketik informasi yang ingin kita masukkan. Contoh, laporan SMK SPI. Nah, tinggal kita klik sembarang tempat. Nah, muncul di sini. Dan ini akan masuk ke semua halaman dari latar belakang ini sampai akhir lampiran. Nah, kita cek dah seperti ini di semua halaman. Nah, seperti ini. Untuk footer itu fungsinya sama, hanya beda tempatnya. Kalau header tadi atas, kalau footer adalah bawah. Nah, kita lanjut saja ke page number ya. Page number. Nah, fungsinya adalah untuk memberikan penomoran pada dokumen kita. Nah, contoh seperti ini. Di sini ada beberapa pilihan tempat sama. Top itu atas, bottom itu bawah, margin itu pada bagian margin, current position adalah posisi yang berbeda. Contoh di sebelah kiri ini ada contohnya. Dan untuk format page number di sini kita bisa mengedit nomor yang ingin kita masukkan, entah itu nomor Romawi, nomor kapital, atau nomor angka biasa. Dan remove page number adalah untuk menghapus semua pemformatan dari page number. Saya beri contoh untuk format page number ini ya. Saya klik, kita pilih di sini kita ingin masukkan angka Romawi atau angka biasa. Saya beri contoh angka yang Romawi seperti ini ya. Nih, kita klik, lalu klik. Oh ya, di sini ada continue from previous section. Nah, berarti dari sesi pertama ke sesi berikutnya itu akan terus berurutan. Nah, kalau start at ini dimulai dari angka berapa? Kalau kita ingin dimulai dari angka 5, tinggal kita klik
angka 5. Seperti ini ya. Jadi nanti angka berurutannya nanti diawali dengan angka 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Saya beri contoh yang continuous from previous section ini. Lalu klik OK. Nah, di sini nomor belum masuk. Kita cek. Karena setelah kita mengatur pemformatan dari nomor, baru kita klik lagi page number, lalu klik bagian mana yang ingin ditempati oleh nomor yang sudah kita edit tadi. Contoh di bottom ya. Nah, lalu kita klik posisinya di bawah itu posisi kiri, tengah, atau paling kanan. Saya pilih yang posisi tengah, bawah, seperti ini. Nah, baru masuk. Dan ini akan teraplikasikan di semua dokumen atau halaman. Nah, sekian dulu penjelasan dari fungsi tool yang berada di menu insert. Semoga bermanfaat dan di video selanjutnya saya akan memberi penjelasan juga tentang fungsi tool yang berada di kolom teks dan simbol. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.